the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Hello, Mister. Good morning. Good morning, how are you today? Fine, Mister. Iya, gimana aktivitas pagi ini? Alhamdulillah. Semuanya kita lancar, kerjakan baik. ya. Kita baru start karena ini masih jam 8 pagi. Ya. Siap. Oke. Hari ini saya mau ngambil topik atau tema the expensive value of hidayah. Jadi Halnya hidayah ya, Mister. mahalnya nilai hidayah. Apa sih hidayah itu? Ya, petunjuk ya. Petunjuk ya. Jadi orang itu dapat petunjuk itu sesuatu yang ekspensif ya, mahal ya, karena itu prestisius banget dan orang harus menghargai hidayah itu. Kadang orang dikasih hidayah malah lengah ya kan ya. Oke. Oke. Berarti konten kita tentang Hidayah hidayah. ya, nilai hidayah, mahalnya hidayah. Makanya kalau sudah diberi hidayah kita nggak boleh lengah. Hidayah adalah sebuah anugerah yang tak ternilai harganya, yang Allah hanya berikan kepada hamba-hamba pilihannya. Tidak semua orang menerima hidayahnya. Siapapun yang telah mendapatkan nikmat hidayah ini, maka semestinya ia benar-benar menjaganya dan melindunginya dari berbagai hal-hal yang dapat memudarkan atau bahkan menghilangkan hidayah tersebut darinya. Sekali lagi, hidayah adalah nikmat pilihan yang hanya Allah lah yang berhak memberikan kepada siapapun yang dikehendaki. Mudah-mudahan kita tetap dapat hidayah ya, Bro. Amin. Iya. Ya, Mister. Allah membuat permisalan. Permisalan itu contoh untuk perumpamaan untuk orang-orang yang kafir dengan istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Keduanya berada di bawah tanggungan dua hamba kami yang saleh, akan tetapi kedua istri tersebut mengkhianati keduanya. Maka kedua nabi tersebut sama sekali tidak dapat memberikan kemanfaatan untuk menyelamatkan keduanya. Dan azab Allah sedikit pun dan dikatakan kepada keduanya, masuklah kalian berdua ke dalam nerakaku bersama orang-orang yang masuk ke dalamnya. Dan Allah membuat permisalan untuk orang-orang yang beriman dengan istri Fir'aun. Ketika ia berdoa, "Duhai Robku, bangunkanlah untukku rumah di surga. Dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan tindak tanduknya. Dan selamatkan aku dari kaum yang zalim." Demikian pula dengan Maryam binti Imran yang telah menjaga kemaluannya, maka kami tiupkan padanya ruh dari kami. Dan ia membenarkan kalimat-kalimat Robnya dan kitab-kitabnya. Dan ia termasuk wanita yang terus menerus dalam ketaatan. Jadi intinya ini kayaknya istri yang harus taat pada suami ya, Bro. Iya. Oke. Jadi harapan semua suami kan istri taat kepadanya, patuh kepadanya, dan suami sebagai imam dan harus diikuti, kan seperti itu. Pada ayat di atas Allah menyebutkan beberapa jenis wanita sebagai pelajaran betapa mahalnya nilai hidayah itu. Dan bahwa hidayah itu mutlak berada di tangan Allah. Yang pertama, Allah menyebutkan istri Nabi Nuh dan Nabi Lut. Yang kedua adalah istri dari dua orang nabi yang mulia. Kedekatannya kedua dengan seorang nabi semestinya membuat keduanya mendapatkan hidayah dan semakin kuat serta mantap keimanannya. Nah, nyatanya justru keduanya berpaling dan berkhianat. Maka diambil kesimpulan dari hal itu bahwa kedekatan seseorang dengan seorang yang saleh terkadang tidak dapat memberikan manfaat kepadanya sama sekali. Persis seperti istri Nabi Nuh dan Nabi Lut ialah paman Nabi Muhammad, yaitu Abu Thalib.
Kalau kita mencermati, Abu Thalib telah dikelilingi berbagai sebab yang seharusnya ia mendapatkan hidayah masuk Islam. Ia adalah the uncle of my prophet, atau paman Nabi Muhammad. Beliau nggak dapat hidayah, tapi dia sayang juga sama Nabi. Artinya memiliki hubungan yang dekat dengan Nabi. Ia mengetahui akhlak dan perangai yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Ia juga mengetahui bagaimana kebenaran ajaran dan seruan dakwah dari Nabi Muhammad. Bahkan ia sendiri mengakui bahwa agama Nabi Muhammad adalah sebaik-baik agama yang datang sebelum itu. Bahkan ia telah rela mencurahkan berbagai hal untuk melindungi dan menopang dakwah Nabi Muhammad. Nyatanya dengan berbagai hal ini tidaklah membuat ia mendapatkan hidayah Islam, dan bahkan ia mati di atas agama jahiliyah. Na'udzubillah min dzalik. Ladies and gentlemen rahimakumullah, sama halnya dengan Abu Thalib anak Nabi Nuh, ataukah Azar, ayah dari Abu Ambiya, bapak para nabi, Imamul Muwahhidin, penghulu para ahli tauhid, Nabi Ibrahim. Kedekatan mereka dengan seorang nabi ternyata tidak menjadi sebab ia mendapatkan hidayah dari Allah. Maka terbukti bahwa hidayah itu mutlak di tangan Allah. Kisah dua istri Nabi itu di atas juga memberikan faedah kepada kita bahwa seorang yang kafir akan dihukum oleh Allah karena kekafirannya dan permusuhannya terhadap agama Allah, terhadap Allah dan Rasulnya dan wali-walinya, dan tidak bermanfaat sama sekali kedekatannya dengan orang-orang yang saleh di alam dunia ini. Di hari kiamat nanti, tiap-tiap jiwa mempertanggungjawabkan sendiri apa yang ia lakukan selama hidup di alam dunia. Segala jenis hubungan kekerabatan akan terputus, dan masing-masing hanya akan berusaha menyelamatkan dirinya sendiri di hari itu. Setiap orang akan meninggalkan saudaranya, ibunya, ayahnya, istrinya, dan anak-anaknya. Masing-masing sibuk memikirkan dirinya sendiri. Maka ayat di atas membantah anggapan para pendosa yang berharap besar dengan kedekatan mereka dengan orang-orang yang saleh, bahwa kelak hal itu akan bermanfaat baginya kelak di alam akhirat. Allah berfirman yang artinya, wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Robku kalian, dan takutlah kalian akan datangnya hari di mana di hari itu seorang tua tidak dapat menyelamatkan anak-anaknya, tidak pula seorang anak dapat menyelamatkan orang tuanya. QS Luqman ayat 33. Dan selanjutnya, tidak bermanfaat bagi kalian di hari kiamat kelak, anak-anak kalian, hubungan rahim-rahim kalian akan diputuskan di antara kalian. QS Al-Mumtahanah ayat 3. Yang kedua itu menyebutkan istri Fir'aun yang bernama Aisyah. Mungkin kita akan merasa pesimis jika Aisyah akan mendapatkan hidayah dari Allah. Bagaimana tidak? Ia adalah istri Fir'aun, manusia paling kafir yang ada di bumi, yang ada di muka bumi ini. Hari-harinya dijalani dengan Fir'aun itu. Akan tetapi jika Allah telah berkehendak, maka tidak ada yang mampu menghalangi. Istri Fir'aun ternyata mengakui agama Nabi Musa. Keren banget ya ini. Aisyah ya dapat hidayah dari Allah. Meskipun beliau istri orang kafir atau Fir'aun, dia ternyata masuk Islam. Ternyata terkadang tidak memberikan pengaruh kepadanya. Semuanya kembali pada kehendak Allah dan kekuasaan Allah, persis seperti apa yang dialami oleh Aisyah. Ialah apa yang didapatkan oleh sahabat Salman Al-Farisi. Kalau kita mencermati keadaan Salman sebelum masuk Islam, maka kita akan berprasangka dan menyimpulkan bahwa Salman tidak mungkin akan mendapatkan hidayah dari Allah. Ternyata Salman juga mendapatkan hidayah dari Allah, dan bagaimana mungkin ia mendapatkannya sementara ia adalah orang Persia.
Orang Persia itu jauh dari Mekah, yang agama Islam belum sampai menyebar ke sana. Tempat munculnya Nabi Muhammad dan jauh pula dari kota Madinah, tempat hijrahnya Nabi Muhammad. Salman sebelumnya adalah seorang yang beragama Majusi. Tahu nggak agama Majusi itu menyembah apa? Api ya. Menyembah api, ya keren banget ya. Jadi dia memang menyembah api yang dianggap api itu Tuhan, ya. Tapi kalau api sudah membakar dirinya, apa Tuhan membakar dirinya? Nah, itu yang harus dipikirkan, ya. Jadi selanjutnya Salman Al-Farisi telah dikelilingi berbagai sebab yang kiranya dengan sebab-sebab ini mustahil dan jauh sekali jika ia mendapatkan hidayah dari Allah. Akan tetapi jika Allah berkehendak, maka tidak dan satu pun yang menghalanginya, tidak ada. Salman akhirnya masuk Islam dan menjadi salah satu sahabat Nabi Muhammad. Kisah Salman dan juga kisah yang lainnya menegaskan kembali bahwa hidayah itu mutlak berada di tangan Allah. Allah lah yang membagikan hidayah itu kepada siapapun yang dikehendaki. Ya, jadi itu tadi sekelumit tentang sejarah religi pada saat zaman Nabi, yaitu orang-orang yang mendapat hidayah. Kita harus patuh ya sama Ya, patuh suami, ya. Tadi kan sama istri sama suami harus patuh, ya kan. Jangan sampai istri itu pikiran negatif itu ditinggikan ya ke suami. Karena suami apapun keluar rumah itu berikhtiar nyari hidayah Allah, juga nyari berkah, nyari makan, ya kan. Itu adalah ikhtiar seorang suami yang dilakukan sampai kadang bercucuran keringat yang anak istri tidak tahu, dan suami itu jarang suami itu mengeluh, ya kan. Itu adalah suami. Oke, untuk para ibu atau para istri, harap menyimak sejarah ini baik-baik ya. Seperti halnya tadi ada istri Fir'aun, ya kan. Meskipun suaminya itu kafir, dia juga patuh sama suaminya. Tapi dia dapat hidayah masuk Islam kayak gitu. Padahal suaminya kafir kan, Fir'aun itu kafir, bapaknya kafir, ya kan. Istrinya tetap patuh dan ini. Tapi ketika masuk Islam, dia juga izin sama suaminya. Tapi ternyata suaminya juga membolehkan dia masuk Islam kayak gitu. Terserah lu kalau mau masuk Islam. Yang jelas kamu istriku yang harus patuh sama aku. Iya kanda, gitu kan. Oke, that's all about cerita religi, history about religi, and mahalnya hidayah. Dan hidayah akan diberikan pada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. That's all. I think enough for you. Wabillahi taufik walidayah, waridho wal inayah, baldatun thayyibatun, warabun ghafur.